Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bu Dewi selaku dosen pembimbing, dan tak lupa juga teman-teman semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang bayangan. Oke, sebelumnya, kelompok kami yaitu terdiri dari 1. Ubed Kurniawan, yang kedua Uminatul Fadilah, yang ketiga Umi Salama, yaitu saya sendiri, dan yang keempat yaitu Zahra Firdaus, yang terakhir Syafrilia Khairunisa. Setelah ini akan ada pemaparan materi oleh pemateri. Kepada pemateri dipersilahkan. Pengertian bayangan. Istilah bayangan sering disebut pula dengan istilah tanggapan. Definisi tanggapan atau bayangan ialah gambaran ingatan dari pengamatan. Tanggapan disebut laten, sembunyi atau belum terungkap. Apabila tanggapan tersebut ada di bawah sadar atau tidak kita sadari, sedangkan tanggapan disebut aktual apabila tanggapan tersebut kita sadari. Pada umumnya, pesan atau gambar pengamatan lebih jelas, lebih jernih, dan lebih lengkap daripada gambar tanggapan. B. Tipe-tipe tanggapan atau bayangan. 1. Bayangan identik. Bayangan identik ialah tanggapan yang jelas dan hidup sehingga menyerupai pengamatan. Ideas artinya bayangan atau areal. Menurut Eric dan Walter James, bayangan identik ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Tipe tetanoid atau tipe T. Pada tipe ini, bayangan lebih menyerupai bayangan pengiring. Sesudah melihat suatu benda, seakan-akan benda itu masih terlihat di hadapannya. Yang kedua, tipe basedoid atau tipe B. Bayangan pada tipe ini dapat timbul dengan sendirinya dan dapat pula timbul dengan sengaja. Pada umumnya sifatnya hidup, bergerak, dan dengan warna yang asli. Halusinasi dan bayangan. Pada halusinasi terjadi bayangan yang jelas atau bayangan identik seperti pada persepsi. Bayangan identik terjadi sebagai hasil dari persepsi. Jadi di sini adanya stimulus. Pada bayangan identik sekalipun, bayangan ini jelas seperti pada persepsi, tetapi individu tahu bahwa itu hanyalah merupakan bayangan saja. Objeknya sendiri pada waktu itu tidak ada. 2. Proses pengiring. Proses pengiring ialah besar kecilnya pengaruh dari kesan-kesan yang dimiliki. Dapat dibedakan dalam 2 macam, yaitu 1. Fungsi sekunder, artinya pengaruh dari kesan yang telah dimiliki besar sekali. Ia sukar melupakan pengalaman-pengalaman pada masa lampau. Jadi, kesan-kesan masa lampau selalu berada di ruang kesadaran. Sukar dimasukkan di bawah kesadaran. Sukar menyesuaikan diri. Fungsi primer, artinya pengaruh-pengaruh dari kesan yang telah dimiliki sejak kecil. Ia mudah melupakan pengalaman masa lampau, mudah masuk ke bawah sadar, mudah menyesuaikan diri. Hal ini besar pengaruhnya pada watak seseorang. Yang ketiga adalah reproduksi. Setiap hasil persepsi akan disimpan dalam jiwa individu dan apabila diperlukan dapat ditimbulkan atau dimunculkan kembali dalam keadaan sadar. Peristiwa ini disebut reproduksi. Jadi yang dimaksud reproduksi di sini adalah pemunculan tanggapan-tanggapan atau kembalinya suatu tanggapan dari ruang bawah sadar atau tidak disadari ke ruang kesadaran. Reproduksi ini dapat terjadi dengan alat-alat perantara ataupun tanpa perantara. Reproduksi yang terjadi dengan perantara misalnya karena pengaruh perkataan. Ketika kita membaca atau mendengar kata-kata Surabaya, maka dalam diri kita timbul tanggapan-tanggapan tentang kebun binatang yang ada di Surabaya, Tugu Pahlawan, ataupun hal yang lain seperti kampus terkenal, salah satu kampus terkenal di Surabaya yaitu ITS. Kemudian yang kedua, sedang yang tanpa perantara. Reproduksi yang tanpa perantara terjadi karena kekuatan sendiri, timbul di ruang kesadaran. Nah, reproduksi ini dapat terjadi
disengaja ataupun dengan disengaja. Selanjutnya yang keempat adalah asosiasi. Pada umumnya, bayangan satu berhubungan atau bertautan dengan bayangan yang lain. Apabila ini terjadi, maka terjadilah asosiasi antara bayangan satu dengan bayangan yang lain. Atau dalam hal ini adalah asosiasi merupakan ikatan antara tanggapan yang satu dengan yang lain di dalam jiwa. Jadi ketika seseorang ingat akan suatu benda, maka akan teringatlah kepada benda yang lain yang ada hubungannya dengan benda tersebut. Kekuatan untuk menghubungkan ini disebut kekuatan untuk mengadakan asosiasi. Asosiasi terjadi secara mekanis dengan sendirinya menurut hukum-hukum tertentu. Menurut Herbart, pendidik bahasa Jerman, mengembangkan 5 hukum asosiasi yang mula-mula berasal dari Aristoteles. Yang pertama yaitu hukum sama waktu atau serentak. Artinya, beberapa tanggapan yang dialami waktu yang sama dalam waktu yang sama akan bersatu dengan lainnya. Yang kedua, hukum berurutan. Artinya, beberapa yang kita alami berturut-turut, yang satu dengan yang lain akan saling berasosiasi, saling berhubungan. Yang ketiga, hukum serupa atau persamaan. Artinya, beberapa tanggapan yang serupa, sejenis, identik, dan sebagainya, satu dengan yang lainnya akan berasosiasi. Dengan catatan bahwa yang lama atau yang sering dialami akan dijadikan pedoman. Yang keempat, hukum berlawanan. Artinya, tanggapan-tanggapan yang berlawanan satu dengan yang lainnya akan berasosiasi. Dan yang kelima, hukum logis atau hukum sebab akibat, yaitu suatu tanggapan yang sedang kita alami akan mengingatkan kita kepada sebab-sebab ataupun akibat-akibatnya. 5. Apresiasi. Apresiasi ialah pengamatan yang dilakukan dengan sadar terhadap bahan-bahan dari luar. Menurut Leibniz, menurut Wan, apresiasi ialah proses kemauan yang memimpin jalannya pekerjaan jiwa dan yang menempatkan gejala kejiwaan pada pusat kesadaran di dalam hubungan. Apresiasi dikategorikan menjadi 3, menurut jenis, golongan, dan bagian, maka dapat digolongkan dalam beberapa tipe. Yang pertama, A. Permata atau visual, ialah orang yang mudah memahami sesuatu yang dilihatnya. B. Penelinga auditif, ialah orang yang mudah memahami sesuatu yang didengarnya. C. Penganggota atau motoris, ialah orang yang mudah memahami sesuatu yang diikuti dengan gerakan. D. Peraba atau tactical, ialah orang yang mudah memahami sesuatu yang dirabanya. C. Perbedaan pengamatan dan bayangan. Ada beberapa perbedaan pengamatan dan bayangan, di antaranya jika pengamatan, bendanya ada, bendanya terlihat nyata, terikat tempat dan waktu, bersifat sensoris. Sedangkan jika bayangan atau tanggapan, bendanya tidak ada, bendanya berbentuk bayangan, tidak terikat tempat dan waktu, bersifat imajiner. D. Fungsi tanggapan atau bayangan. Ada 2 fungsi tanggapan, yaitu yang pertama fungsi primer dan yang kedua yaitu fungsi sekunder. Yang pertama, fungsi primer. Apabila tanggapan-tanggapan yang kita sadari itu langsung berpengaruh pada kehidupan kejiwaan, berpikir, perasaan, pengenalan. Yang kedua yaitu fungsi sekunder. Apabila tanggapan-tanggapan yang sudah tidak kita sadari dan ada dalam alam bawah sadar itu masih terus berpengaruh terhadap kejiwaan kita, maka fungsi tanggapan itu disebut sebagai fungsi sekunder. Pengaruhnya disebut pengaruh lanjut tanggapan-tanggapan atau fungsi-fungsi tanggapan. Individu-individu yang menyangkut pengalaman masa lampau memiliki fungsi sekunder yang lemah atau memiliki fungsi primer yang dominan. Mempunyai ciri-ciri khas yaitu cermat, menarik, banyak gerakannya, spontan, garang, hebat, hidup, baik hati, ramah, mudah mengerti, namun dangkal pengetahuannya dan suka mengajuk dan lain-lain. Sedang orang yang mempunyai fungsi sekunder dominan memiliki sifat diantaranya sebagai berikut, yaitu suasana hatinya yang rata, tenang, tekun, teliti, hemat, wataknya tertutup, berbicara dan ketawanya sedikit, sering kelihatan kaku,
tidak menarik dan membosankan. Oke, begitulah pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.